Oke guys, halo, kita lanjutin yang kemarin ya, yang part 1 sekarang part 2. Nah, ini kan ada 15 ya, aduh, PK ya ini BTW. Memiliki lebih dari satu solusi untuk X dan Y untuk dua garis ini. Berarti dia dua garisnya bertumpukan gitu. Kalau bertumpukan garisnya itu sama persis. Ya, jadi gini aja dibuat Y sama dengan, yaitu kan min AX plus Y sama dengan 1. Habis itu dibikin aja Y sama dengan AX plus 1. Terus kalau yang kedua, itu kan 2Y min B oh ya BTW ini ada lalat ya dari intent ya. Ini tuh maksudnya X berarti min BX plus 2Y sama dengan 2. Nah, pindah sana 2Y sama dengan 2 plus BY, berarti Y sama dengan apa? 1 plus B per 2Y. Nah, maksud gue itu X ya tadi ya. Ini X, maksud gue X. Nah, kalau sudah ya sudah tinggal sama-samain aja ya. Ini kan angkanya udah sama konstantannya. Ini loh maksudku variabelnya ya. Variabelnya disamakan. A itu kan koefisien X sama dengan B per 2, koefisien X-nya juga disama dengan kan. Ya jadinya A sama dengan B per 2, berarti 2A sama dengan B, berarti 2A min B sama dengan 0. Nah, di sini gue agak bingung kalau soal seperti ini. Yang ditanyain tuh apa? A-nya, B-nya, atau kondisinya supaya dia memiliki lebih dari satu solusi. Nah, kalau ditanya kondisinya lebih memiliki dari satu solusi, ini udah ketemu di soalnya tanpa harus pakai pernyataan gitu loh. Dan ini tuh aku bingungnya gini. Ini itu kan sama kayak yang kita temuin di soal ya. Sama yang kayak kita temuin di soal. Jadinya itu tuh kayak berarti pernyataan itu tuh cukup nggak sih? Maksudnya diperluin nggak sih? Sebenarnya kan kalau kita nggak diketahui pernyataan satu ini, kita juga udah tahu sendiri. Nah, di situ gue bingung. Jadi itu cukup atau tidak? Gue bingung. Tapi kita harus ngambil keputusan kan? Kita anggap aja karena ini udah diketahui di soal, berarti ini kayak nggak penting gitu. Maksudnya nggak perlu diketahui kan? Berarti nggak cukup. Anggap aja gitu kali. Terus, ya, ini kan juga nggak jelas ya ditanyain tuh apa, A-nya, B-nya, atau A plus B atau apa, ya kan? Atau kondisinya. Nah, jadi kan bingung tuh. Terus kalau misalnya kita asumsikan aja soal ini ditanya A dan B-nya masing-masing. Nah, kalau gitu, ya berarti kalau nomor 2 itu diketahui A-nya, berarti kan jadi tahu 2 kali 1 min B sama dengan 0. Nanti ketemu B-nya 2. Nah, tapi kan gini, kita nggak tahu yang ditanya tuh A-nya, B-nya, atau AB-nya, atau gimana. Gitu. Jadi, dengan asumsi kita, yang ditanya itu adalah A dan B. Gitu ya. Berarti nomor 2 saja itu cukup. Jadi jawabannya adalah B gitu. Dengan catatan ini gue bingung ya. Jadi coba tanyain ke intent sana. Ini gimana maksudnya apa? Gitu. Yang nomor 11, suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien. Nah, kalau mau bikin persamaan garis pakai gradien sama titik yang dilalui kan tinggal pakai ini ya. Y min 1, ini agak miring ya. Y min 1 sama dengan M kali X min X1 gitu. Tinggal dimasukin aja, berarti kan Y min 1 sama dengan gradiennya kan sepertiga dikali X min 3 ya. Yang dimasukin tuh X1 Y1-nya, jangan X sama Y-nya gitu. Nah, kalau sudah, mana koordinat di bawah ini yang dilalui. Kalau dilalui itu dilalui itu artinya kalau titiknya dimasukin ke garis, itu artinya nanti hasilnya benar. Kalau titik dimasukin ke garis, nanti hasilnya benar gitu. Nah, mending ini kita bikin aja jadi Y sama dengan ya. Y sama dengan sepertiga X min 1. Terus ini kan min 1-nya pindah ke sana jadi plus 1 ya. Plus 1. Nah, terus kecoret tuh set. Ya enggak? Berarti Y sama dengan sepertiga X. Nah, gini aja, kamu cari aja yang Y-nya sama dengan sepertiga X gitu. Yang ada nolnya kan jelas nggak mungkin. Ya kan? Karena kalau misalnya Y-nya 0, X-nya 0 gitu loh. Nah, kalau satu salah kan 3 salah tadi, ya kan? Nomor 2 kan salah kan ada nolnya. Oh, yang 2 masih bisa sih sebenarnya.
ya. Soalnya kalau X-nya 0 dimasukin ke sini kan jadi Y-nya 0 gitu. Kalau nomor 4, kalau X-nya 6 dimasukin ya, berarti Y sama dengan sepertiga kali 6. Nah, berarti kan 2 tuh Y-nya. Nah, berarti nomor 4 juga benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi kamu tinggal masukin aja setiap titiknya ke sini. Kalau hasilnya kiri sama kanan sama, berarti hasilnya benar gitu. 2 dan 4 jawabannya ya. Tadi nomor 1 salah karena Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya harus 0 kalau dimasukin ke sini kan. Ke persamaannya. Jadi salah. Ini sama kayak yang kemarin, sama persis ya. Ini kan tinggal dikeluarin. Akar 25 kali 3 kan. Ditambah akar 16 kali 3. Berarti kan ini 5 akar 3 ditambah 4 akar 3. Berarti 9 akar 3. 9-nya dimasukin kan 81. Jadinya 243. Gitu. Gampang lah. Nah, kalau ini ya ini harus coba-coba. Ya, ini harus coba-coba. Sebentar. Kita coba buat lingkarannya persis gitu kali ya. Ya mirip lah, nggak usah persis, nggak bisa soalnya. Wow, itu bisa tuh. Nah, gitu ya. Ini. Oh iya, ABC-nya belum. Ini A, ini C, ini B. Nah, kita ciplak aja di sampingnya ya. Di copy dulu. Mana copy? Nah. Dah. Oke. Yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 itu kan A diiris sama B gabungan C. Mending B gabungan C dulu. Nanti hasilnya yang hijau ya. B gabungan C itu kan yang ini. B gabungan C. B-nya kan ini. Digabung sama C. Nah, terus itu harus mau diiris sama A. Nah, A-nya kan cuma yang ini, A-nya. Ya kan? Berarti nanti hasil irisannya kan yang ini. Yang kena A doang. Yang merah tapi kena A. Berarti kan cuma ini doang hasilnya. Gitu. Ya, jadi hasilnya cuma yang ini doang nih. Hup. Sama ini. Sama ini. Yang mana kan salah tuh, ya kan? Kalau yang nomor 2, ya, itu dia A digabung sama B irisan C. Oke, B diiris dulu sama C. Berarti yang kena B, ya, sama yang kena C. Nah, kalau diiris kan, aduh. Sebentar. Kalau diiris kan, jelek banget itu. Sebentar ya, tuh pusing banget kepala gue. Nah, kalau diiriskan berarti cuma kena yang ini doang ya. B irisan C, tapi mau digabung sama A itu kan yang ini. Ya kan? Nah, berarti kan digabung sama A, berarti ya tambahin A aja. Kalau digabung kan tinggal ditambah. Gitu, jadinya begini. Yang kena A semua juga diarsir. Dah tuh, ya itu jawabannya tuh. Nomor 2 benar ya. Kalau 1 salah, 2 benar kan 4 benar. 3 salah gitu. Tapi yang 4 kan kita udah tahu ya. Ya yang 4 nanti juga kita bikin deh. Yang nomor 3 dulu deh. A gabungan B digabung sama A gabungan B. Itu artinya semua diarsir ini. A gabungan B kan ya semua ini, ya kan? Diarsir semua. Kemudian digabung sama A gabungan C. A gabungan C kan ini. Ya kan loh, berarti kalau gitu kan semua kena arsir tuh. Ya. Kalau digabungkan jadinya ditambahin tuh. Ya jadi nggak digunainnya itu semuanya diarsir. Kalau yang 4 A gabungan B diiris sama A gabungan C. Nah, kalau itu baru mungkin ya kan. Karena diiris. A gabungan B kan berarti yang mana A gabungan B? A gabungan B itu kan berarti yang ini. Ya kan? Ini A gabungan B. Nah, terus kita warna biru aja. Kalau A gabungan C itu kan berarti yang ini. Aduh. Susah ini. A gabungan apa tadi? A gabungan C. Nah, A gabungan C kan berarti yang 2 ini tuh. Ya kan? Ini sama ini. Nah, kalau mau diiris berarti yang kena dua-duanya doang toh. Yang kena dua-duanya doang kan cuma ini. Ini kena dua-duanya nih. Ini kena dua-duanya, ini kena dua-duanya, ini kena dua-duanya, ini kena dua-duanya. Sama kayak yang ini, sama kayak yang nomor berapa? Nomor 2. Gitu. Ya. Dah, gitu deh. Oh ya, tadi nomor 2 itu kan digabung ya, berarti ini ikut diarsir dong, gitu ya. Dah. Ya sudah. Ya tuh nih hasilnya tuh. Oh, kenapa nggak pakai ini aja ya?
Oh gitu harusnya ya. Oh pintar juga Sul. Nih, oh berarti besok kalau ada diagram Venn ingetin gue pakai ini ya. Dah. Wow. Oke, jawabannya 2 dan 4, berarti jawabannya adalah D gitu. Nomor 9, penduduk suatu desa adalah 1000. Diketahui 700 suka menanam anggur. 450 paling ya kali. Suka menanam mangga. Jika X dan Y adalah minimum yang salah, ini kemarin sudah. Kalau mau maksimum, ya kita anggap aja semua yang suka anggur itu suka mangga. Semua yang suka mangga suka anggur. Ini mangga ya. Ini anggur. Yang suka mangga kan ada 450. Tadi itu aku nggak tahu ya itu angka berapa, tapi tak asumsikan 450. Semoga ada jawabannya. Yang anggur, ya, berarti yang suka anggur kan 700, tapi yang suka anggur doang kan berarti 700 dikurangi 450. Berarti berapa? 250. Kan yang suka anggur totalnya 750. Sorry, yang suka anggur totalnya kan 700. Yang suka mangga doang itu 450. Yang suka mangga dan anggur itu 450 dibuat maksimal. Yaitu dengan cara semua yang suka mangga dibuat suka anggur gitu. Berarti yang suka anggur aja 250. Nah, berarti ini adalah nilai maksimumnya dari yang suka mangga dan anggurnya paling gede gitu kan, maksimum. Nah, kalau nilai minimumnya itu kamu harus bikin yang irisan kemarin. Gini, ini kan dianggap yang suka keduanya X kan. Ini yang suka anggur misalnya, ang. Ini yang suka mang. Nah, yang suka anggur itu kan tadi 700 ya, 700 min X berarti karena kan kita mau yang suka anggur doang, yang suka keduanya kan X. Yang suka mangga itu kan 450, berarti yang suka mangga doang itu 450 min X. Nah kalau di total harus 1000, berarti 1000 sama dengan 700 min X ditambah X ditambah 450 min X. Kecoret, berarti pindah sana kan jadi berapa tuh? 150 sama dengan X ya kan. Nah yang diminta adalah X plus Y, berarti yang maksimum ditambah yang minimum, berarti 450 ditambah 150, berapa tuh? 600, oh berarti ini bukan 450, ini berapa nih? Ini berapa nih? Coba ya. Tapi caranya gini, caranya benar begini. Ini berapa nih? Masa, tapi nggak mungkin 450 ya. 150 sama dengan X 450. Oh, yang ditanya adalah yang tidak suka menanam keduanya, bukan yang suka menanam keduanya ya. Yang ditanya yang tidak suka menanam keduanya, bukan yang suka menanam keduanya. Oke, maafin gue ya. Berarti gini, kita bikin lagi semestanya ya kan, semestanya orangnya 1000 tuh. Ya kan? Berarti kan ini kan 700 orang yang suka anggur sama mangga digabung-gabung jadi satu. Padahal kan orangnya kan 1000. Ya kan orangnya kan totalnya harus 1000. Berarti yang tidak suka menanam keduanya karena udah ada 450 yang suka mangga doang, terus habis itu 250 suka anggur doang. Udah ada 450 orang di mangga dan anggur, ya kan? Kemudian udah ada 250 di anggur doang. Berarti kan udah berapa orang tuh? 700 orang tuh, ya kan? Padahal kan orang 1000, berarti yang tidak suka keduanya adalah 300 gitu. Yang suka mangga doang nggak ada di sini gitu. Nah, terus kalau yang bagian ini ya, kalau yang bagian ini ya, ini dibikin minimum sekali orang yang tidak suka keduanya. Kenapa? Karena gini, kalau kamu masukin 150-nya ke sini, itu kan jadinya 700 min 150 berapa? 600, 550 ya. Terus ini kan 150 tuh yang suka keduanya. Terus ini kan 300. Nah, kalau di total ya kan 600, 700, sudah 1000 kan? Berarti yang tidak suka keduanya adalah 0 orang. Nah, berarti 300 ditambah 0 hasilnya 300 orang yang tidak suka keduanya. Gitu. Nah, jadi kalau soal ini agak beda sama yang tadi. Yang tadi itu yang kemarin yang di tempat part 1 itu yang ditanya adalah yang suka keduanya. Nilai maksimum sama nilai minimumnya yang suka keduanya. Tapi kalau misalnya soal ini yang tidak suka keduanya, jadi setelah kita ngerjain maksimum minimum untuk yang suka keduanya, kita cari dulu semestanya, kita gambar, terus kita cari yang tidak suka keduanya. Karena ini udah ada 700 orang di dimension, berarti sisanya 300 orang adalah yang tidak suka keduanya. Nah kalau ini, ya, kalau ini, nanti kalau kamu hitung nanti ternyata yang nggak suka keduanya adalah 0. Dan sebenarnya kayak ini harusnya selalu 0 gitu.
untuk yang dibikin irisan begini gitu ya. Nah terus nomor berikutnya, nomor berapa ini? 10. Oh tadi berarti benar 450 ya. Soalnya itu kayak bukan angka 0 ya. Kayak bukan angka 0 gitu. Jadinya makanya aku mikirnya 450 gitu. Nomor 10. Untuk M dan B bilangan real, M lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0, maka garis dengan persamaan itu tidak mungkin memuat titik oke. Kalau gradien lebih besar dari 0, berarti kan gini ya, kalian tuh harus tahu kalau garis miringnya begini, itu berarti gradiennya lebih kecil dari 0. Kalau misalnya garisnya ke sana, ke atas, ke miring ke kanan, berarti gradiennya lebih besar dari 0, kayak gitu. Nah, terus kalau untuk B itu kan adalah titik potong apa? Titik potong sumbu Y gitu loh. Jadi dia maunya garisnya itu kan M-nya tadi lebih besar dari 0. Berarti yang ini ya, garisnya menganga ke atas, tapi titik potong sumbu Y-nya kan B-nya lebih kecil dari 0 nih. B-nya lebih kecil dari 0 maunya. Tapi titik potong sumbu Y-nya negatif. Jadi otomatis dari informasi ini yang bisa kita gambar adalah ini kan 0 kan di sini ya. Gini karena dia garisnya harus miring ke kanan karena gradiennya positif. Terus dia titik potong sumbu Y-nya harus di bagian Y yang negatif gitu. Nah, berarti kan gini tuh, ya kan? Nah, tak ulangin ya. Ini garisnya miring ke kanan karena gradiennya positif, ya kan? Kemudian ini di sini motongnya bukan di sini begini. Ini kan juga bisa. Ini kan memotong sumbu Y di Y positif kan. Kalau ini di negatif karena dia mintanya B-nya lebih kecil dari 0, titik potong sumbu Y-nya gitu. Nah, sekarang ini berarti melalui kuadran berapa saja? Kuadran 1, kuadran 4 sama kuadran 3. Jadi yang tidak mungkin dilalui adalah kuadran 2. Tidak mungkin dilalui. Itu adalah kuadran 2 sama titik 0,0. 0,0 nggak bisa dong. Karena kalau misalnya melalui titik 0,0, nanti kan dia nilai B-nya 0 gitu. Nah, kalau kuadran 2, ya kuadran 2 itu kan berarti nanti X-nya negatif ya, negatif X, kemudian Y-nya positif gitu. Ya, atau bisa juga negatif X tapi Y-nya 0 gitu juga bisa. Nah, kamu cari yang begitu-begitu, yang X-nya negatif dulu deh. Yang tidak mungkin toh. Nah, yang tidak mungkin yang tandain ya. Nah, cari yang X-nya negatif dulu. Nah, ini kan X-nya negatif tuh. X-nya negatif, Y-nya positif kan kuadran 2, berarti ini nggak mungkin dong. Gitu. Atau misalnya negatif 20,0 itu juga nggak mungkin gitu. Ya. Karena nanti dia di sini. Nah, itu juga nggak mungkin dong garisnya melalui sana. Kalau kamu mau melalui titik ini, garisnya harus begini, yang mana nanti titik potong sumbunya jadi positif. Jadinya B-nya lebih besar dari 0. Gitu ya, jadi dua ini nggak mungkin, negatif x,0 sama negatif x, y gitu. Jadi digambar aja kalau bingung itu. Nah terus nomor 7, garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis itu dan garis itu di dua titik berbeda. Nah kita pakai komplemennya aja, jadi kita nyari kebalikannya. Nah ini kamu cari aja titik potong kedua garis ini ya, dieliminasi substitusi. Yang garis kedua mungkin coba aku kali 2 ya, 2x plus 4y sama dengan 4. Ku eliminasi ya, berarti nanti ketemu y-nya 0 gitu. Kalau ketemu y-nya 0 berarti x-nya adalah 2 biar cepat gitu. Nah ini adalah titik potong kedua garis. Titik potong kedua garis. Padahal kan dia maunya gini. Berarti kan gini, ada dua garis ya misalnya. Gini sama gini. Nah, ini tuh titiknya itu tadi 2,0 gitu. Ya, anggap aja itu 2,0 ya. Nah, kamu itu mau garis itu tidak memotong, garis-garis yang ada di bawahnya tidak memotong kedua garis yang tertera di soal ini di satu titik yang sama. Nggak mau kalau di satu titik yang sama, maunya di dua titik berbeda. Artinya kan dua garis ini tidak pernah memotong di titik yang sama kecuali di 2,0 toh. Berarti artinya kalau kamu mau memotong dua garis ini di dua titik berbeda, jangan memotong di 2,0 karena di 2,0 kedua garis ini berpotongan di titik yang sama. Jadi kamu tinggal cek aja, dimasukin 2,0 ke sini, dicari yang salah, ya kan? Karena kita maunya tidak memotong di titik yang sama, alias memotong di dua titik berbeda gitu.
Dimasukin aja, cari yang salah yang mana ya. Coba aja yang satu ini ya, kalau dimasukin X-nya 2, Y-nya 0 enggak? Dimasukin X-nya 2. 2 min 2 tambah 5 kan 3, bukan 0 toh? Ya berarti ini benar, karena kan kita cari yang salah, yang tidak memotong di sini gitu. Kalau misalnya ada garis memotong di 2,0 juga kan berarti dia memotong kedua garis di titik yang sama gitu. Tapi kalau nggak di 2,0, dia memotong garis di titik yang dua titik yang berbeda. Nah, kalau yang nomor 2, kalau satu benar, 3 benar ya. Nomor 2, cek dulu, masukin X-nya 2. 2 min 2 kan 0. Nah, benar tuh hasilnya. Berarti salah. Berarti jawabannya 1, 3. Gitu. Karena kan kalau satu salah, 3 benar, 2 salah, berarti kan langsung 1, 3. Gak mungkin kan nggak ada 1, 3, 4 kan. Nah, terus yang ini ya, udah mau selesai belum? Oh, udah. Terus yang ini gampang sekali. Jika DE banding EB adalah 2/3, berarti ini 2/3. Kemudian DC mana? DC adalah 24 dan AB adalah 12. Nah, sekarang gini ya. Harusnya kan ini banding ini itu sama dengan ini banding itu. Harusnya tuh begitu. Nah, tapi kan ini perbandingannya agak waton ya. Ini jadinya malah ini banding ini 2/3 lah piye. Tapi gini aja, karena mereka semua sebanding, jadi gini aja, aku bikin totalnya aja. Ini kan totalnya 5 tuh. Ya kan? Totalnya kan 5. Misalnya apa sih? EF ya? Oh, aku tahu gini. Tahu gue gini. Anggap aja ini X ya kan? Berarti ini kan 3 min X. Nah, sekarang gini. Berarti kan harusnya ini banding ini sama dengan ini banding ini kan. Nah, ya udah, berarti kan 3 min X banding 12 sama dengan ini ya, berarti kan 2 plus X banding 24 gitu. Tinggal dicoret, ini kan jadinya 2, ini kali sana ya. Kali sana berarti kan jadinya 6 dikurangi 2X sama dengan 2 plus X. Pindah sini berarti 3X sama dengan 4. Ya kan? Berarti X-nya sama dengan 4/3 gitu. Nah, terus kalau sudah ya, kita coba nih. Kita gambar ulang aja nih. Aduh. Yang nggak sama ya. Nah, ini kan 12, ini 24, ini kan 2. Nah, ini kan X-nya 4/3. Mending kita total aja deh segini, itu berarti kan adalah 10/3 ya kan, ditambah tuh. Nah, terus kita kan nyari ini ya, anggap aja ini Y gitu. Nah, itu kan bisa pakai perbandingan, ini banding ini sama dengan ini banding itu gitu. Jadi 4/3 banding Y sama dengan 10/3 yang panjang banding yang panjang juga di bawah itu 24 gitu. Nah, kita tiganya kan bisa dicoret. Ya kan, ini bagi 2 kan 2 sama 5 gitu kan. Terus ya udah tinggal kali silang aja. Ini pindah sana, ini pindah sana semua. Berarti kan 48/5 sama dengan Y, berarti Y-nya adalah 9,6. Gitu ya. Jadi pertama tadi dimisalin X dulu, ini dimisalin X ya. Kemudian ya udah tadi ini banding ini sama dengan ini banding itu. Nah, kalau sudah nanti kan ketemu X-nya. Berarti kamu jadi tahu ini kan. Ini 4/3 nih. Terus ya udah, kalau kamu cari EF ya, mau nyari ini, ya tinggal apa tadi? Ini banding pendek, panjang banding panjang gitu. Nanti ketemu jawabannya. Mudah ya yang begitu-begitu ya. Ada nggak 9 konon? Adalah gue gitu dong. Nomor 2. Nomor 2 ini gampang sekali ya. Ini kan sudutnya sama ya, sudutnya sama. Berarti kalau sudutnya sama dan ini kan sama-sama siku-siku ya, berarti segitiganya itu sebanding, kedua segitiga sebanding gitu. Atau kongruen ya, kongruen itu apa bedanya sama sebanding? Atau sama? Kan ada yang kayak sama persis gitu. Kalau sama persis kan ada yang sebanding sama persis. Nah, kalau sama persis itu apa namanya? Kongruen bukan? Atau ekuivalen? Lupa lah gue, nggak penting itu istilahnya udah. Nah, sekarang gini. Ini tuh gampang sekali ya guys ya. Gampang sekali. Kamu tuh tinggal lihat aja, ini kan jaraknya berapa berarti? Jarak dari sini ke sini.
Karena kan ini X-nya 6 ya, berarti kan di sini 6 dong. Ya kan? Terus ini kan 3, tapi kayaknya nggak penting deh yang ini. Nah, terus kan berarti jarak dari sini ke situ kan 6. Berarti kan ini 6 tuh. Ini pakai biru aja kali ya. 6 tuh. Nah, terus dari sini ke sini, oh ini penting juga ternyata 3 kan. Berarti segitiga yang pertama, yang tiduran ini, yang ini, ya kan? Itu adalah alasnya 3, tingginya 6, sudut A-nya di sini. Nah, segitiga yang kedua, yang ini, ya yang mau ku tebelin aja pakai warna biru. Ya, itu tapi tak balik ya, jadi ke sana ya. Kan A-nya di sini. Tingginya ini kan nggak tahu ya. Tapi kan lebarnya tahu. Ini kan dari angka 2 sampai angka 6. Berarti kan 4 toh. Nah, ini kan kita nggak tahu, dicari. Nah, kalau titik E ini kan udah jelas untuk X-nya kan 6 ya. 6, Y, kita nggak tahu Y-nya karena kan di sini kan 6. Berarti ini sama dong. Gitu. Nah, nanti tahu Y itu dari tingginya ini. Karena kalau kamu tahu tingginya ini, kan jadi kamu bisa di-trace ke sana nanti ketemu Y-nya. Gitu. Terus tinggal pakai perbandingan aja. 3/4 sama dengan 6 banding Y gitu. 3/4 sama dengan 6 banding yang nggak tahu tadi. Pindah ke sana, nggak tahu sama dengan 4/3 dikali 6. Berapa tuh? 8 ya. Ya udah berarti kan 8. Berarti 6,8. Gampang banget. Gitu. Ya kan? Kenapa kalau misalnya tahu tingginya 8 ya. Kalau tahu tingginya 8 itu kamu langsung tahu Y-nya ya, karena kan kalau tingginya 8 berarti karena ini dari 0 ya. Berarti kan ini 8. Ke sana kan 8. Gitu. Nah, berarti titik ini adalah 6,8 gitu. Gitu ya. Sekarang nomor berapa nih? Yang ini. Kayak kita tes lagi kayak tadi ya. Ya seru juga sih, cuma kalau lama-lama tuh males karena pilihannya tuh mesti banyak kalau yang begini-begini itu. Ya kan? Ada 5 tuh yang harus dikerjain. Tapi gue nggak mau, mesti nanti gue di akhir-akhir males terus udahlah yang ini aja gitu. Aduh. Ya, karena kerjaan gue nggak cuma ini. Banyak. Copy. Paste. Aduh. Udah 3 aja lah ya, kita pilih aja. Oke, dari yang nomor A dulu. Ini nggak mungkin. Tapi ya udah, dari yang B aja. Yang B itu kan A diiris sama B. Oke, A kan yang ini, ya kan? B kan yang ini, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya ada A diiris sama B, saya sabar. Kalau ada A diiris sama B, berarti kan irisannya yang ini, ya kan? Terus itu masih mau dikurangi C. Nah, C kan yang ini C-nya. Kalau dikurangi itu tinggal dihilangin aja bagian yang kena C-nya. Gitu, kalau dikurangi itu tinggal dihilangin aja bagian yang kena C-nya. Berarti yang dihilangin ini. Ya. Itu kan kena C-nya bagian yang itu. Jadi dihapus. Gitu. Aduh. Dihapus tuh. Set. Nah, jadinya cuma itu doang. Yang mana salah kan? Gitu. Nah, sekarang kita yang bagian C, yang mana kayaknya jawabannya. Yang bagian C itu adalah A gabungan B dikurangi C. A gabungan B itu adalah yang ini kan A, ini kan B. Digabung tuh. Ya kalau digabungkan berarti ini. Banyak sekali ini. Gitu kan? Tapi dikurangi sama bagian C-nya. Nah, bagian C-nya itu kan di sini. Nah, yang kena C kan ada banyak sekali, itu dihilangin semua karena dikurangi ya. Dikurangi itu tinggal dihilangin aja bagian yang kena C-nya itu. Nih, berarti kan nih dihilangin. Dah, sama nggak sama jawabannya? Sama gambarnya, sama jawabannya C. Gitu. Ya, berarti yang ini nggak jadi, maaf ya. Males gue. Tinggal satu soal ya, nomor 7. Garis dengan persamaan mana saja yang berpotongan di 2 titik berbeda. Ala ini mah sama kayak tadi, nggak mau gue ya. Dan ini tuh kayaknya soalnya sama persis kayak tadi. Jadi sebenarnya udah selesai. Ya. Udah gitu aja ya untuk si matematika PK ini ya, semoga sukses. Jangan lupa harus lebih pintar lagi, lebih berusaha lagi. Jangan pernah merasa paling sengsara, paling males ya kan. Hidup tuh banyak yang lebih susah dari kalian. Nah, beruntung kan masih bisa inten ya. Banyak yang mau GO aja susah bayarnya ya.
Jadi jangan sekali-kali ngeluh, ya kan? Kan udah dibayarin inten, dapat orang tua yang mampu untuk bayar inten, tapi masih males. Aduh, malunya gitu loh. Memalukan sebenarnya. Ya udah itu dulu aja. Semoga semakin giat belajar, semakin sehat, semakin semuanya lah pokoknya terbaik aja. Amin. Gitu ya. Semoga sukses. Jangan lupa like, subscribe, sama share ya. Di share ya, guys. Soalnya gue butuh penonton yang banyak biar gue semangat. Kalau enggak gue nggak mau lanjut lagi, capek.